Selamat datang di channel Zone ID. Selamat tahun baru tahun 2021 dan kita bakal punya program baru kayak sekarang. Jadi kami bakal membacakan sejumlah berita-berita mingguan yang merupakan pilihan dari redaksi Zone ID. Nah ini tuh belum ada namanya sih ya, cuma mungkin secara sementara bakal gua namain editor weekly atau kalau disingkat EW. Agak aneh ya, tapi udahlah. Kalian bisa juga untuk komen-komen kira-kira apa sih nama yang keren untuk program ini, yang intinya kita membacakan berita-berita paling populer selama 1 minggu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai. Berita pertama itu dari gadget ya. Jadi gue bakal membacain 5 tren smartphone di 2021. Oke. Berdasarkan berita dari Zone ID, ada beberapa tren smartphone yang bakal terjadi di tahun 2021. Yang pertama itu adalah 5G. Jadi kalau misalnya bukan karena pandemi, mungkin 5G itu udah ada dari sejak tahun 2020 ya. Cuma kita melihat penyebaran 5G bukan hanya dalam cakupan, tapi juga dalam jumlah perangkat yang mendukungnya nanti. Dukungan 5G juga pada smartphone yang akan sangat umum di tahun 2021. Yang kedua ada ponsel lipat. Jadi Samsung sebagai penguasa pasar untuk ponsel lipat di tahun 2020 ini bakal ditemenin sama beberapa kompetitornya ya. LG diharapkan bisa meluncurkan ponsel dengan layar yang bisa digulung. Juga TCL mungkin juga nggak terlalu jauh berada di belakangnya. Oppo juga lagi menyiapkan ponsel lipatnya, dan juga Microsoft mungkin menjajal pada 2 layar lipat Surface Duo. Kita juga mengharapkan Xiaomi, Vivo, dan juga mungkin Apple ya untuk melahirkan ponsel yang bisa dilipat-lipat. Oke, terus yang ketiga adalah kamera. Jadi kamera tetap jadi fitur penting dalam smartphone, bahkan ketika pandemi memaksa banyak orang tinggal di rumah, pengguna baru telah muncul menuntut foto dan video yang berkualitas lebih baik. Kamera depan bagaimanapun selalu membutuhkan pemikiran out of box untuk menyelesaikan masalah bezel. Sayangnya di tahun 2021 kita tidak melihat kamera di bawah layar, terutama dengan alasan mengecewakan dari ZTE Axon 25GB model pertama. Ya Pak, apa Pak? Bu Dewi Pak ya? Oh iya benar Pak. Apa Pak? Bisa Pak? Oke. Oke Pak, yuk. Makan dulu nih, bukan iklan. Yang kelima ada pengisian daya cepat. Jadi Apple udah tidak menyertakan pengisian daya pada kotak, namun teknologi pengisian cepat atau fast charging akan semakin tinggi di tahun 2021. Kita akan menyambut fast charging 120 watt di tahun ini. Bahkan Realme kalau nggak salah tuh udah siap untuk mengeluarkan fast charging sampai 125 watt. Wow, gokil. Berita kedua dari startup. Nah ini agak menarik nih ya. Jadi judulnya itu masih dari website Dizon ya. Di Solo itu ada Silicon Valley. Kalau misalnya di Amerika sana ada Silicon Valley ya, di sini ada Silicon Valley. Oke. Jadi di Solo, Jawa Tengah terdapat Silicon Valley, di mana daerah ini jadi wadah para perusahaan rintisan atau startup. Berbeda dengan Silicon Valley yang menjadi tempat berkumpulnya perusahaan teknologi skala besar, nah aktivitas di Silicon Valley ini berada di Kampung Mipitan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo. Jadi Silicon Valley ini lahir di pertengahan Agustus 2015, sudah lama juga ya sebenarnya. Dan itu didirikan oleh Sukma AS, Eka DRX, Arif Setiabudi, Pedi Mahendra, Herumai Sandi, Aditya Sutriyono, dan Diki Nirwan. Nah, Silicon Valley itu menggandeng Investment sebagai advisor dan juga berharap bisa melahirkan startup unicorn yang memberikan kontribusi kemajuan bisnis di kota Solo untuk bidang technopreneurship. Silicon Valley punya kurang lebih 150 peserta yang berasal dari Solo Raya dan sekitarnya. Juga para anggotanya udah mengadakan kelas programming, bahasa Inggris, bisnis, dan sebagainya. Meskipun di masa pandemi tetap meminimalkan pertemuan langsung. Silicon Valley menerima warga Solo Raya yang ingin berkecimpung di perusahaan rintisan. Jadi kamu bisa belajar banyak dengan hadir di acara yang digelar atau dihadiri oleh Silicon Valley. Meskipun bukan startupers atau baru belajar juga bisa ikut kegiatan Silicon Valley atau hubungi admin akun Instagram Silicon Valley untuk pendaftarannya. Oke. Berita selanjutnya itu dari Telco. Nah, jadi Telkom jadi pengguna pertama superkomputer Nvidia DGX A100 di Indonesia. Namanya ngeri banget ya. Secanggih apa? Mari kita lihat. Jadi PT Telkom
Indonesia ini aktif mengeksplorasi pengembangan bisnis digital ya, salah satunya yang berkaitan dengan teknologi artificial intelligence seperti AI voice, AI image sama video, dan AI text dan NLP. Teknologi AI diprediksi jadi bisnis besar di masa depan sekaligus jadi salah satu pendorong pertumbuhan industri 4.0. Sepanjang 2020, Telkom mengembangkan laboratorium ATR atau Advanced Technology Research yang akan meliputi lab AI, lab robotik, RPA, robotic programmer automation, lab blockchain, lab AR, virtual reality, biosignal, dan juga teknologi terdepan lainnya. Nah, di sini ATR Telkom nih, dia dilengkapi sama NVIDIA DGX A100. Jadi ini merupakan perangkat superkomputer yang canggih dan khusus dirancang untuk menangani workload AI. Perangkat ini akan digunakan untuk mendukung riset di lab AI agar lebih cepat dalam pemrosesan data training dan pemodelan algoritma AI. Jadi Telkom menjadi pengguna AI superkomputer tercanggih pertama di Indonesia. Perangkat ini diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan solusi berdasarkan use case di lab AI supaya lebih optimal dan juga cepat dalam menghasilkan produk berbasis AI tersebut. Nah, jadi dalam pernyataan resminya Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rashid itu bilang, menjadi pengguna AI superkomputer tercanggih yang pertama di Indonesia merupakan wujud komitmen kami dalam mengembangkan bisnis digital ke depannya. Nah gitu, dengan kemampuan si NVIDIA DGX A100 ini yang merupakan platform untuk AI dengan performa terbaik di dunia saat ini, riset dan use case yang dikembangkan di laboratorium inovasi digital akan lebih optimal. Telkom juga ingin berkontribusi kepada masyarakat sebagai teknologi hub yang memungkinkan layanan inkubator untuk perusahaan startup dan berkolaborasi dalam hal riset AI dengan berbagai universitas, bisnis, komunitas, pemerintahan, dan juga media. Oke, good job Telkom ya. Terus selanjutnya, berita selanjutnya dari DigiLife. Ini ada ramalan pandemi Corona 2021 menurut aktivis teknologi Bill Gates, siapa lagi ya, yang memang cukup lumayan vokal soal pandemi ini. Oke, jadi Bill Gates di blog resminya itu meramalkan apa-apa aja yang bakal terjadi di 2021 terkait dengan COVID. Yang pertama, situasi bakal memburuk karena musim dingin dan pasca liburan, sebelum nantinya bakal baik lagi. Jadi warga dunia masih harus menghadapi kondisi yang buruk terlebih dahulu di paruh pertama 2021. Salah satu penyebabnya musim dingin di sejumlah belahan dunia barat dan pasca tahun baru di mana banyak warga yang liburan. Apalagi Amerika udah masukin musim dingin, dan berkaca pada penelitian sebelumnya, virus corona itu lebih ganas saat suhu udara dingin dan kurang bisa bertahan saat suhu udara panas. Jadi misalnya pandemi corona di musim gugur akan jadi lebih buruk daripada musim panas. Seluruh angka penderita corona meningkat dan selalu ada peluang besar di saat orang berada di dalam ruangan dan suhu makin dingin bahwa kita akan melihat lebih banyak penularan, kata si Gates ya. Jadi sebelum diberikannya vaksin secara masif, pertambahan penderita virus corona bakal masih meningkat dalam 4 atau 5 bulan mendatang. Terus, prediksi yang kedua itu vaksin corona ampuh menangkal pandemi nih, kata si Gates. Jadi pemerintah di sejumlah belahan dunia udah mempersiapkan pendistribusian vaksin karena beberapa vaksin corona itu udah disetujui ya, kayak Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca yang baru lolos regulasi di Inggris. Dengan kabar baik dari Pfizer dan Moderna, kami pikir sekarang kemungkinan AstraZeneca, Novavax, dan Johnson & Johnson juga akan menunjukkan keampuhan yang kuat nih, kata si Gates. Menurut Gates, vaksin virus corona buatan AstraZeneca, Novavax, dan Johnson & Johnson itu lebih mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak dengan biaya yang rendah dan tidak memiliki ketentuan temperatur yang sama seperti dua vaksin sebelumnya. Tapi tetap ada kemungkinan persediaan vaksin di seluruh dunia itu masih terbatas di tahun 2021 ya. Jadi memang masih harus secara bertahap, khususnya untuk di negara berkembang. Ramalan lainnya adalah pandemi corona itu bisa berakhir tahun ini, kata si Mr. Gates ya. Dengan berbagai vaksin yang sudah bisa diproduksi dalam skala besar-besaran, Gates merasa optimis pandemi corona itu bisa dikendalikan sampai akhir tahun 2021. Untuk memperlambat pandemi corona dan akhirnya menghentikan, menurut Gates tidak perlu melakukan imunisasi pada semua orang. Dia mencontohkan kondisi di Amerika, ya minimal 30% sampai 60% populasi dikasih vaksin, itu udah cukup untuk membentuk imunitas kelompok. Jadi akhir dari pandemi corona, skenario terburuknya mungkin adalah di awal tahun 2022, namun selama 2021 angkanya seharusnya bisa kita turunkan jika kita mengambil pendekatan global, kata si Gates. Dan ramalan dia yang terakhir adalah kehidupan bisa pulih kembali dan perlahan normal. Jadi sebenarnya Gates tuh udah beberapa kali mengutarakan prediksinya ya, kalau kehidupan warga khususnya di Amerika Serikat akan mulai kembali pulih seperti sebelumnya.
Pada musim panas mendatang, AS akan mulai kembali normal dan pada akhir 2021 aktivitas juga akan cukup normal jika kita membantu negara-negara lain, kata si Gates. Meskipun akan masih ada beberapa pembatasan, misalnya kerumunan publik, terus angka kasus dan kematian akan mulai banyak menurun. Setidaknya di negara-negara kaya, kata dia, kehidupan akan jauh lebih mendekati normal daripada sekarang. Jadi pada musim semi 2021, vaksin dan perawatan yang Anda baca di berita akan mulai menjangkau skala yang berdampak secara global, kata si Gates sebagai penutup. Amin. Kita nantikan saja ya apa yang terjadi 2021 ini. Oke, dan akhirnya kita sampai di berita yang terakhir ini dari segmen otomotif. Gue bakal membacakan 10 mobil terlaris sepanjang tahun 2020. Ini menarik karena memang sepanjang tahun 2020 tuh penjualan mobil anjlok banget dan siapa yang paling larisnya itu nggak bisa ditebak kan. Dan berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, nah ada 10 besar mobil terlaris yang urutan pertamanya itu ada Honda Brio, ini sebanyak 36.512 unit ya. Dia jadi peringkat pertama, bahkan mengalahkan Toyota Avanza yang biasanya jadi pemimpin pasar. Sementara di posisi kedua ada Suzuki Carry, ini juga mengejutkan, sebuah pickup yang punya jualannya 33.407 unit, jadi dia ada di posisi kedua. Baru kemudian ada Avanza di posisi ketiga dengan penjualan 31.883 unit. Diterusin sama Grand Max 29.119 unit. Terus ada Toyota Rush di peringkat kelima 25.000 unit. Ada Toyota Kijang Innova 23.000 unit dan Expander di peringkat 7 23.304 unit. Nah, kemudian di peringkat 8 ada Daihatsu Sigra 22.559 unit. Baru ada Toyota Calya 21.000 dan terakhir ada Mitsubishi L300 dengan penjualan sebanyak 13.871 unit. Oke, itu dia berita-berita pilihan redaksi selama 1 minggu terakhir. Semoga ini berfaedah dan bisa memberikan info-info yang kredibel buat kalian semua. Sekian aja dari gua dan sampai jumpa di Editor Weekly atau EW minggu depan. Sampai jumpa. Peace.